bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari, NPM 22051031, kelas 5B, Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari Universitas Asahan. Yang saya hormati Ibu Sri Ramayanti, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis galat lanjutan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita menjelaskan apa itu galat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu apa itu galat. Nah, galat itu yang disebut dengan error atau kesalahan dalam metode numerik. Nah, jadi galat itu adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik atau nilai hampiran dan perkiraannya. Nah, tadi kan udah dijelaskan apa itu galat. Jadi sekarang kita masuk ke materinya, yaitu analisis galat lanjutan, yang dimana ini analisis galat lanjutan ini adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap kesalahan atau galat yang terjadi dalam suatu sistem eksperimen atau perhitungan. Nah, dalam bagian ini kita dapat membahas lebih lanjut tentang analisis galat dalam pengukuran, termasuk definisi jenis-jenisnya, sumber, faktor, dan mempengaruhi serta metode evaluasinya. Nah, selanjutnya ada tipe galat dalam pengukuran. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada galat sistematis, yang dimana galat ini kesalahan dalam pengukuran yang terjadi secara konsisten dan terprediksi karena adanya faktor tetap dalam proses pengukuran atau alat yang digunakan. Contohnya seperti kesalahan kalibrasi alat atau kesalahan bacaan. Nah, jadi galat sistematis ini dapat kita simpulkan adalah galat yang konsisten dan dapat diprediksi. Nah, yang kedua itu ada galat acak, yang dimana galat acak ini adalah kesalahan pengukuran yang terjadi secara tidak terduga dan tidak memiliki pola tertentu. Karena sifatnya yang acak, galat ini juga dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya secara tidak konsisten. Contohnya seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Jadi galat acak ini dapat kita simpulkan galat yang tidak dapat diprediksi. Nah, yang terakhir ini ada galat kasar, yang dimana galat kasar ini adalah jenis kesalahan yang terjadi akibat kelalaian, kekeliruan, atau ketidakhati-hatian manusia selama proses pengukuran, pencatatan, atau eksperimen. Nah, ini biasanya menghasilkan penyimpangan yang sangat besar dari nilai sebenarnya, sehingga mudah dikenali. Penyebabnya ini juga jelas dan sering kali dapat dihindari dari galat kasar, berbeda dengan galat sistematis dan galat acak. Nah, contohnya juga seperti pembacaan yang keliru atau kesalahan prosedur. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa galat kasar ini galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Baiklah, selanjutnya di sini ada sumber galat acak, yang dimana terdiri dari 4 sumber. Yang pertama itu ada fluktuasi suhu, yang dimana perubahan suhu yang terjadi secara tidak stabil atau tidak konsisten dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Contohnya seperti perubahan suhu harian, siklus siang dan malam. Yang kedua itu ada getaran, yang dimana getaran ini adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar posisi keseimbangan yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aplikasi teknis yang mengakibatkan keakuratan pengukuran. Contohnya seperti getaran pada ponsel, getaran
senar gitar atau getaran mesin cuci. Nah, yang ketiga ada elektrostatis, yang dimana ini adalah fenomena kelistrikan yang terjadi karena adanya muatan listrik statis dan dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Contohnya seperti rambut yang berdiri setelah menggosok balon. Kemudian debu menempel pada layar televisi atau monitor. Nah, yang terakhir ini ada kesalahan pembacaan, yang dimana ini adalah kesalahan yang terjadi saat seseorang membaca hasil pengukuran atau data secara tidak akurat yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan juga dapat menyebabkan galat acak. Contohnya kesalahan membaca termometer. Baik, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi galat. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi galat. Yang pertama itu ada kualitas alat ukur. Itu merupakan merujuk pada sejauh mana alat pengukur mampu memberikan hasil yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan dengan keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur yang mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Contohnya seperti timbangan digital berkualitas tinggi, mikrometer presisi. Nah, yang kedua itu ada prosedur pengukuran, yang dimana prosedur pengukuran ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat dan konsisten. Dalam kesalahan yang mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Contohnya pengukuran panjang menggunakan penggaris. Nah, yang ketiga itu lingkungan pengukuran, yang dimana lingkungan pengukuran ini merupakan mengacu pada kondisi sekitar tempat pengukuran yang dilakukan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran dan faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan getaran yang dapat mempengaruhi pengukuran. Contohnya lingkungan pengukuran suhu di laboratorium. Nah, yang kedua itu contohnya lingkungan pengukuran suhu tubuh. Nah, yang terakhir itu ada kemampuan pengamat, yang dimana kemampuan pengamat ini adalah merujuk pada keterampilan dan ketelitian seseorang dalam melakukan pengamatan dan pengukuran, juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Contohnya seperti kemampuan menggunakan alat ukur dengan akurat. Selanjutnya itu metode evaluasi galat, yang dimana terdiri dari 4 metode evaluasi galat. Yang pertama itu ada analisis statistik, yang dimana proses ini mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan data informasi yang berguna dan menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi galat. Nah, di sini analisis statistik ini sering juga digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi dalam berbagai bidang, seperti penelitian ilmiah, ekonomi, bisnis, dan banyak lainnya. Yang kedua itu kalibrasi, yang dimana ini merupakan proses pengaturan atau penyesuaian alat ukur sehingga dapat memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Nah, jadi kalibrasi ini kita dapat melakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dari alat ukur yang diketahui dan dapat dipercaya. Yaitu analisis ketidakpastian, yang dimana ini merupakan proses untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana ketidakpastian atau ketidakpastian yang mempengaruhi hasil dari suatu yang menentukan sumber-sumber galat yang menghitung total pengukuran. Nah, jadi arti ketidakpastian ini itu berasal dari berbagai sumber seperti ketidakakuratan alat ukur, kondisi lingkungan, kemampuan pengamat, atau metode pengukuran yang digunakan. Nah, yang terakhir ini ada kontrol kualitas, yang dimana ini merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa prosedur atau menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat pengukuran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kontrol kualitas ini adalah untuk mencegah produk cacat atau tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan serta untuk memastikan konsistensi
dan kepuasan pelanggan. Oke, baiklah, selanjutnya studi kasus analisis galat dalam kehidupan. Nah, di sini ada 3 studi kasus. Yang pertama itu ada pengukuran berat badan, yang dimana pengukuran berat badan ini adalah proses untuk menentukan massa tubuh seseorang dengan menggunakan alat ukur tertentu yang biasanya disebut dengan timbangan. Nah, dalam pengukuran berat badan ini dapat disebabkan oleh posisi penimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Contohnya seperti timbangan digital, timbangan analog, timbangan bayi. Yang kedua, pengukuran suhu tubuh, yang dimana ini pengukuran suhu tubuh ini merupakan proses untuk menentukan suhu tubuh seseorang dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan termometer. Nah, dalam pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Contohnya seperti termometer digital, termometer merkuri, dan termometer infrared. Nah, yang terakhir ini ada pengukuran tekanan darah, yang dimana pengukuran tekanan darah ini merupakan proses untuk mengukur tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dalam pengukuran tekanan darah ini dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas. Contohnya seperti tekanan sistolik, tekanan diastolik. Nah, dari materi analisis galat lanjutan dapat kita simpulkan bahwa analisis galat lanjutan ini adalah metode yang digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi berbagai sumber kesalahan dalam pengukuran atau eksperimen setelah galat dasar atau seperti galat sistematis dan galat acak. Nah, analisis galat ini sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Nah, dari analisis galat lanjutan ini dapat kita simpulkan dan sarankan bahwa kesimpulannya itu analisis galat lanjutan ini adalah metode yang digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi berbagai sumber kesalahan dalam pengukuran atau eksperimen setelah galat dasar atau seperti galat sistematis dan galat acak. Nah, analisis galat ini sangatlah penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Nah, sarannya kita memperhatikan kualitas alat ukur, ikuti prosedur yang benar, dan evaluasi galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Oke, baiklah, kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi analisis galat lanjutan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.